Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-dirati wa jamna syaitan salihin wa talakan al-qurabin wa sallallahu alaihi hadal kitab saya Nawawi ad-Dimashqi. Sunnatul sunnah sallallahu ba'ana wa madina jatina wa jatina sunna syanna syaikhna husan ila mahatina asqiya malang. Allahumma asadi wa hadi wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab ke-9 dari kitab tentang makan dan minum. Babu wa'dihi, bab tentang mau'idho iman wa ta'dibihi lan oleh mendidik man ing wong yusi'u yang kurang baik fi aklihi ing dalam makan iman. Kalau anda nanti jadi ibu, kalau punya anak kecil yang kemudian cara makannya kurang baik, harus diingatkan. Jadi ibu harus, bukan hanya ibu, orang tua harus mendidik keluarganya makan yang baik, bukan dibiarkan. Kadang ada toh psikologi pembiaran. Aja anak kecil wong cilik mbak wis ben ora ngerti dhewe. Kadang anak kecil dibiarno. Kalau di sini enggak, bahwa anak kecil harus dikasih kebebasan berkreasi benar, tapi kalau ketika dia nggak benar, dia harus diingatkan, diluruskan. Di sini kita diajari oleh Nabi, kita sebagai orang tua, kalau kemudian nanti punya bukan hanya anak kita, bahkan juga anak kecil yang ada di bawah kita, yang itu kita tahu dia nggak benar, maka kita harus ngomongi. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu an. Ini ceritanya Umar bin Abi Salamah. Dia cerita begini, kuntu ana sapa ingsun gulaman, anak kecil. Saat itu saya masih kecil. Fi hijri Rasulillah, di dalam pangkuan Kanjeng Nabi. Ini kan berarti bukan anak Kanjeng Nabi. Ini anaknya Abi Salamah. Ketika itu dia masih balita, kemudian dipangku oleh Nabi. Kayak luar biasa Nabi. Yang dipangku bukan hanya putranya sendiri, cucunya sendiri, putra-putra sahabat. Nabi care banget. Umar itu bilang, saya ketika itu masih kecil dipangku Nabi. Wakanat lan ono poyadi, tangan saya ikut tatisu. Tatisu itu? Gerayah-gerayah gitu ya. Fisofhatin dalam piring. Jadi ketika makan pakai piring itu tangannya belepotan. Kemudian karena dia makannya tatisu itu bisa juga bermakna sembrono, artinya makannya nggak santun, makannya nggak bagus. Kadang anak kecil gitu toh mangan dus ulet-ulet nggak karuan, kemudian gue merasa wis ndelok panganane mbulit nggak karuan, nggak mau makan. Dia hanya bermain-main aja makanannya. Karena itu Umar bin Abi Salamah juga begitu. Ketika itu saya masih kecil di bangku Nabi mangan, tangan saya itu ngulet-ngulet piring. Itu perilaku yang nggak pas. Oleh Nabi nggak dibiarkan. Tapi kemudian Nabi mengatakan gini, Fakola mongko ngendikoli kepada saya sapa Rasulullah. Ya gulam, kata Nabi. Hei anak kecil, sami nyebuta sapa sira Allah. Jangan lupa mau makan baca bismillah. Wakul lan mangano sapa sira biyaminika dengan tangan kananmu. Lek ngajari Nabi ada 3 hal. 1, mau makan baca bismillah. 2, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, wakul lan wakul lan mangono sapa sira mimma saking barang yalika yang ada di dekatmu. Jadi lek mangan itu kadang kita mangan bareng sak meja, nggih pono. Padahal di samping kita ada orang lain, kita nyonggok rono sing tanggone menjadi nggak enak. Maka cara makan kata Nabi, ambillah yang ada di samping kita, yang dekat dengan kita. Kalau memang ada sesuatu yang jauh yang kita pengen, minta tolong untuk dibawakan. Jadi nggak ngerangkai sendiri, sehingga nggak mengganggu yang di samping kita. Ada 3 yang dipesankan Nabi. 1, mangan dengan bismillah.
2 mangan dengan tangan kanan, 3 makan yang ada di dekat kita, nggak usah ngerangkai yang jauh. Tapi riwayatin lan iku ing dalam riwayat fi sahih, ing dalam hadis sahih kala. Kalau di redaksi yang lain kalimatnya begini. Yang dalam sama Bukhari Muslim juga ini. Akal tu makan sapa ingsun yauman suatu ketika ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajal tu kalau di hadis kedua ceritane kata Umar bin Abi Salamah, saya suatu ketika mangan bareng Nabi. Fajal tu mongko ana sapa ingsun iku aku lu makan min nawahis safhati, dari tengah piring. Kita masih ingat ya kemarin makan. Kalau kita makan dia etikanya dari pinggir, bukan kok langsung ke tengah, enggak. Dari pinggir ke tengah. Umar bin Abi Salamah ini ketika kecil mangannya langsung dari tengah diambil. Begitu mangan langsung ngambil tengah, oleh Nabi ditegur. Fakola mongko dawuh sapa Nabi li kepada sapa Rasulullah, kul mangan sapa sira mimma yalika, yang ada di dekatmu dulu. Artinya mangan dari pinggir dulu dalam piring itu, kemudian ke tengah. Kultu matur sapa ingsun, ini Syekh Nawawi, tatisu tadi adalah di hadis sebelumnya. Wa kanat yadi tatisu fi safhah. Tatisu itu apa maknanya? Kalau di sini dikatakan wa maknahu ku ya tataharaku, bergerak apa yadi wa yatamadu, dan menjulurkan ilana wahis safhati maring tengah piring. Berarti gawe main-main makanannya. Wala taksuru, lan tidak cukup ala maudiin wahidin, yang atase satu tempat. Mangane diambil dari sana. Biasanya anak kecil kan begitu. Ketoke opo ae. Nah, itu kita jangan biarkan. Kalau anak kita, adik-adik kita makan nggak benar, kita harus negur, harus membetulkan, tidak dibiarkan. Rawaina, seterusnya hadis ke-647. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Jabalah ibnu Suhaim. Qala asobana, ngenani ning kita apa amusanatin tahun setahun ma'a Ibnu Zubair, satane Ibnu Zubair. Ini Jabalah bin Suhaim itu cerita, saya pernah bersama Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair itu selama setahun. Faruzikna, lan kemudian dikasih rizki sapa kita tamron. Kita suatu ketika panen. Tamr itu apa? Kurma ya. Kita panen kurma. Fakana mangkon ono sapa Abdullah bin Umar anhuma, suatu ketika Abdullah bin Umar itu yang muru lewat bina kelan kita, wa nahnu haliutai kita iku nakulu makan sapa kita. Wa yaqulu lan ngendika sapa Abdullah bin Umar, la tuqarinu, aja barengno sapa sira. Ini anak kecil-kecil. Oh, enggak ada cerita anak kecil ya. Ini orang dewasa makan. Mangane ku mangan kurma gak situk-situk. Langsung bareng loro. Kita pernah ya? Artinya kadang mungkin kita pernah mangan itu karena khawatir kebagian, mangannya langsung wakeh. Ya, ini juga begitu. Jabalah ini mangan bareng sama temannya mangan kurma. Mangan kurma ini gak situ-situ, tidak satu-satu tapi langsung 2, 3. Jadi 2 kurma langsung bareng masuk mulut. Melihat perilaku makannya yang kayak itu, nggak satu-satu tapi langsung banyak, kemudian ditegur oleh Abdullah bin Umar yang kebetulan lewat. Dia mengatakan gini, latu korinu, ojo mangan bareng 2 atau 3 kurma sekaligus. Fa'inna nabiya, karena satu menit nabi ku naha, nyegah sapa nabi anil ikroni, saking makan lebih dari 1 kurma dalam waktu yang bersamaan. Sumayakulu, kemudian ngendika sapa Ibnu Umar, illa ayas ta'dzana, kecuali yen to mengizinkan sapa ar-rajulu akhahu, yang temannya. Qauluhu latu korinu, lafat latu korinu ay layak kulu, tegese ora mangan sapa ar-rajulu seseorang
tamrotaini ing dua kurma fi lukmatin wahidatin ing dalam sekali makan. Kalau kita enggak lah. Kita kan sak sendok. Cuma ada yang cepat, ada yang enggak. Itu bedanya. Kita sesendok. Ini langsung ke rumah loro telu makan bareng. Itu enggak pantas, enggak baik. Itu kan iso keselak. Waroyana fi sahih Muslim an Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anna rajulan saat temene seseorang iku akala makan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi kelawan tangan kiri. Ini tadi mangan bareng. Kok mangan bareng? Apa istilah kita? Jadi kita wong Jawa ngarani molo-molo. Iya, bener. Molo-molo itu mangan belum habis di mulut udah dimasukin lagi. Itu enggak bagus. Itu yang ditegur oleh Nabi. Itu satu. Yang kedua yang ditegur lagi adalah makan dengan tangan kiri. Kecuali kalau Anda nggak bisa tangan kanan. Ada tuh yang kidal. Kalau misalnya Mas Tati nggak bisa tangan kanan, istilahnya mangan kiri, ya sudah. Tapi kalau sepanjang normatifnya mangan tangan kanan. Faqala mongko dawuh sapa Nabi kul mangan sapa sira biyaminika kelawan tangan kananmu. Qala kemudian jawab di orang tadi makan tangan kiri, kemudian oleh Nabi ditegur, makanlah pakai tangan kanan. Rupanya dia agak angkuh. Qala kemudian dia jawab, la astatiu, tidak mampu. Wah, saya nggak bisa Nabi kalau tangan kanan. Qala kemudian jawab sapa Nabi, kalau memang kamu begitu ya la astati, kamu tidak akan mampu untuk tangan kanan. Ma mana'ahu, ora nyegahu ing rajul ila kibru. Nah ini ada penjelasannya. Dia ternyata nggak mau mangan tangan kanan, pakai tangan kiri adalah al kibru karena keangkuhan, kesombongan. Jadi bukan karena benar tidak mampu, tapi karena tadi enak itu sing karena gaya. Ya apa gaya atau apa? Yus pokoknya sebetulnya dia bisa, cuma ingin tampil beda. Nah, itu yang oleh Nabi nggak boleh. Fama rafa'aha, maka kemudian karena dia angkuh, sombong, al-kibru, kemudian nggak mau pakai tangan kanan. Kemudian ketika ditegur Nabi tidak mau, akhirnya nggak bisa sungguhan. Fama rafa'aha, mongko kemudian tidak bisa ngangkat sapa man ha ing makanan ilafihi maring mulutnya. Akhirnya benar-benar dia tidak bisa. Qultu hadza rajul utai rajul siapa tadi yang makan nggak mau tangan kanan tadi? Namanya adalah Busrun ibnu Ra'i al-Airi. Nah, kalau di sini kemudian disebutkan namanya siapa? Nah, biasanya yang pondok kan gitu toh. Enak loh mbak santri yang gitu. Kita nggak tahu mbak santri. Kemudian disebut mbak santri itu yang itu loh. Biasanya saya nggak bilang namanya loh, cuma saya biasanya pakai itu loh. Nah ini di hadis itu tidak disebutkan namanya, tapi kemudian oleh imam ini dijelaskan. Yang dimaksud pemuda orang yang nggak memakan itu tadi adalah namanya Busrun ibnu Ra'i. Babu istihabil kalami itu makan tangan kanan, makan dengan satu suap, tidak orang Jawa tidak mulu-mulu tadi, nggak boleh. Jadi selesaikan dulu yang di mulut, ditelan baru ditambahkan. Itu cara makan kita. Babul istihbabil kalami, bab disunahkan untuk bicara ala to'ami ketika makan. Ini malah kita biasanya nggak boleh makan sambil ngomong. Mungkin untuk anak kecil. Tapi justru di sini kita disarankan makan itu sebagai sarana untuk saling apa namanya? Kalau Anda nikah, kalau Anda jadi makan, kita ketemu di meja makan itu dipakai sebagai sarana untuk saling curhat, saling bicara. Apa namanya? Komunikasi. Untuk ya ramah tamah lah. Ramah tamah kan istilahnya ramah tamah ya. Jadi makan itu sebagai sarana untuk saling saling mengenal, saling. Jadi lain ini justru begitu. Makan itu sebagai sarana untuk saling keramahan kita. Jadi bukan meneng
mangan kok suopi mbak, duh kan nggak boleh mau ngomong. Dan di sini enggak, justru mangan itu sebagai lah yo, selama ini kan kita itu justru makan itu nggak boleh ngomong, mungkin untuk yang kecil. Nah, anak kecil karena kan belum bisa ini. Tapi justru di hadis ini kan ketika makan itu justru disarankan untuk menggunakan sebagai sarana kedekatan. Kayaknya agak beda. Ya. Oh iya. Coba. Fihi hadisun Jabir alladzi qaddamnahu fi babil satu, memuji makanan. Ini ada hadis yang disampaikan dalam Ihya. Qala ngendika sapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi Ihya dalam kitab Ihya juz 2 halaman 7. Min adabi ta'ami iku setengah saking etikane makan ayatahaddasu utawi ento berbicara fi hali aklihi ketika makan bil ma'rufi dengan baik. Artinya justru ketika makan itu kita bisa menggunakan pertemuan makan itu untuk saling berinteraksi dengan baik. Nah itu yang kita belum biasa. Kan itu kan kenapa kalau Ustadz sering mengatakan kalau Anda yang di rumah yang sudah menikah, maka manfaatkan makan dengan suami, makan dengan istri, makan bersama keluarga itu sebagai sarana untuk berinteraksi lebih intens. Kan jarang ketemu toh, ketemunya kan pas makan. Nah, ketika makan itulah curhat ke ayahnya, curhat ke mamanya, itu kan lebih mudah pas makan sambil menikmati makanan, kemudian mengkomunikasikan persoalan. Nah, Ghazali justru dalam Ihya menyarankan itu. Wa yatahaddatsu lan saling berbicara bi hakatis sholihin, dengan cerita-cerita yang baik orang-orang soleh fi atimati dalam makanan wa ghairihi. Salah satunya justru menggunakan makan sebagai sarana untuk komunikasi dan intensitas suami istri, anak dengan orang tua, biasanya tamu, nanti dilanjutkan di makan-makan. Jadi makan itu kemudian tidak sekedar makan rupanya. Ghazali mengajarkan kita makan itu bukan sekedar makan, tetapi makan itu bisa sebagai sarana untuk lebih intens di dalam komunikasi. Biasanya kan Anda lamaran gitu ya. Lamaran kan tidak mangan. Jadi kalau mangan itulah ngomong, ya apa mbak, saya bukan orang kaya loh mbak. Oh mboten napa-napa. Nah, apalah dikomunikasikan sambil makan sehingga lebih santai. Di kitab ini justru makan bersama itu bisa dipakai sebagai sarana untuk komunikasi lebih intens. Bisa antara orang tua dengan anak, suami dengan istri dan seterusnya. Mulanya kan sering Ustaz sampaikan kalau di rumah itu paling enggak usahakan kita bisa bareng satu jamaah. Suami istri, Anda yang di rumah yang sudah nikah, jamaah itu jadi waktu sholat itu kita pakai sebagai kebersamaan antara suami dan istri dan anak. Kalau selain jamaah adalah makan bareng. Jadi bukan makan dewe. Kalau Anda bisa nanti jadi istri ngajak mangan suaminya bareng, suaminya ngajak makan bareng istrinya. Sekali-kali lah di resto. Kalau nggak neng resto yo rumah makannya ditulisi iki resto. Nah kan dadi toh. Wong gitu aja. Tapi intinya adalah menggunakan saat makan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi lebih intens. Itu yang justru disarankan di sini. Oke, itu bab ke-10. Nanti yang di rumah bisa lihat kembali kitabnya. Ke-11 kita lanjutkan. Bab tentang sesuatu yakulu kang ucap wa yaf'aluhu lan berbuat sapa man wong yakulu kang makan walayas ba'u lan tapi enggak kenyang-kenyang. Ini bab ini tentang orang yang makannya banyak tapi enggak kenyang-kenyang. Oh, like santri gak ono lah. Karena mesti gak kenyang. Ini mangan akeh tapi gak warak. Nah, kalau Anda makan banyak tapi enggak kenyang, apa yang harus kita lakukan? Ini yang diajarkan Nabi.
Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah an Wahsin Ibnu Harbin an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qalu. Suatu ketika pernah sahabat itu curhat ning Nabi. Ya Rasul, inas dunia kita iku nak kulu makan, tetapi wala nasba'u. Tapi enggak kenyang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, gimana ini? Kami itu makan banyak tapi enggak kenyang. Kalau Anda biasanya santri itu mangannya didik. Jika ejak mangan bareng dihabiskan tuh buatan Ustaz lapo diet. Ini didik. Nah, ini sahabat ini pernah mangan akeh tapi enggak kenyang. Apa jawabannya Nabi? Kala mengko dawuh sapa Nabi, fala alakum. Barangkali ana sapa sira iku taftarikun, mangan dhewe-dhewe ya. Kamu mungkin makan sendiri-sendiri. Jadi mangannya gak gembul, istilah gembul ya. Mangan bareng. Makanya yang Ustaz sering bilang, yang kita sering sampaikan adalah kalau Anda suami istri silahkan lebih banyak makan bareng, karena makan bareng itu lebih berkah. Gak mangan dewe-dewe. Sepanjang iso bareng lah. Kayak kita jamaah. Ketika ada sahabat yang gak kenyang-kenyang tadi, Nabi mengatakan mungkin Anda makan sendiri-sendiri. Kalau jawab sapa sahabat, na'am, ya. Kami makan sendiri-sendiri. Jadi tuku dewe-dewe, mangan dewe-dewe. Sitoke madhep ning rono, ayo dewe-dewe ki lawe beda ki masalah. Jadi makan sendiri-sendiri. Apa jawabannya Nabi? Begitu sahabat itu ternyata mangan dewe-dewe. Kala jawab sapa Nabi, fastami'u, ngumpulo sapa sira ala ta'amiku. Makanlah bareng. Terutama Anda yang sudah nikah. Yang belum nikah juga mangan bareng nggak apa-apa. Kan langsung lah kita dulu di pondok kita beli sendiri-sendiri, langsung bungkus ini langsung dijadikan satu, terus kita makan gembul. Itu ternyata Nabi mengajarkan itu. Fastamiu ala ta'amikum, biasakan makan bareng. Fadkuru, tapi kemudian jangan lupa juga fadkuru ismallah, nyebut asma Allah. Pertama dengan bismillah, kedua mangane bareng. Yubarok, mongko bakal diberkahi laku. Kalau kita makan dengan bareng, bismillah, makan bareng, insya Allah berkah. Sehingga masih ingat hadis kemarin, kalau ada makanan cukup satu orang, kalau bisa dimakan bareng, itu bisa mengenyangkan 2 orang. Kalau makanan 2 porsi, bisa untuk 4 porsi, 4 orang, kan begitu hadisnya. Artinya makan bareng itu lebih berkah. Lek jene urung wareg, ngombe air putih yang banyak. Insya Allah kan kenyang. Kalau dulu Ustaz berangkat kuliah pagi, urung sarapan, lapar, tuku pisang loro, 50 rupiah, ngombe banyak, air putih yang banyak. Nanti kan udah cukup untuk mulai di pondok. Masak siang. Itulah cara kita ngirit. Karena uangnya nggak cukup. Ya dulu, saya kan uangnya lebih-lebihan. Ya nyatanya mendino GoFood ya. Ya bolak-balik anak GoFood ya gak apa-apa lah. Baik, babu mayakulu. Yang ngucap sapa man idza akala nalikane makan ma sahibi ahadin, yang atase orang yang punya ahad. Ahadin itu orang yang punya sakit, kurang sehat. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda ngambil, memegang biadi mahdumin yang atasnya tangannya orang yang kena penyakit kusta. Fawadoaha, mongko kemudian meletakkan sapa Nabi ha ing yadu mahdumin tadi, mau satan Nabi fil qas'ati ing dalam piring. Ini qas'ah itu piring besar. Jadi kalau kita nampan gitu ya. Suatu ketika Nabi itu makan bareng dengan sahabat, kemudian salah satu sahabat itu kena penyakit kusta. Rupanya dia agak sungkan makan bareng. Tapi oleh Nabi kemudian dipegang, diajak makan bareng. Nah, kalau secara medis mungkin kita nggak begitu ya. Jangankan orang yang penyakit lagi watuk aja nggak boleh makan bareng. Sekarang kan kita social distancing.
lagi malah nelongso banget sing agak kurang sehat. Tapi Nabi menghargai ini luar biasa. Ada orang yang penyakit masdum, orang yang penyakit kusta coba. Kemudian ketika mereka agak tersingkir oleh Nabi, justru kemudian diajak makan bareng. Dan Nabi enggak kiku, care aja. Fakola kemudian dawuh sapa Nabi, kul mangano bismillahirrahmanirrahim, sikotan dengan percaya billahi ta'ala wa tawakkal, tawakulan nan tawakal. Jadi justru kemudian mungkin ini konteksnya karena sahabat tadi rupanya nggak pede, kemudian oleh Nabi dikatakan wis makan bareng kita, bismillah tawakal, insya Allah nggak apa-apa. Mungkin begitulah kita. Oke, babu istihbabi qauli sahibi to'ami, bab tentang sunnahnya orang yang ngasih makan lidhoifihi maring tamune waman lan wong bimaknahu idza rafa'a nalikane ngangkat yadahu ing tangane minato ami saking makanan disunahkan kul mempersilahkan. Kemarin masih ingat hadis kemarin ada toh, kita disarankan kalau kita ada tamu kita nyugui jangan diem, tapi dipersilahkan, Mbak, monggo lo didahar, monggo dimakan, jangan kemudian enek teh dikek ngarepe terus meneng wis gak ditawakno, gak di ini. Walaupun sebetulnya kalau menurut hadis ini begitu makanan diberikan kita boleh langsung makan, tapi lah di Jawa kan kudu dimanggakne kok sawangane gak. Nah, kita di hadis ini juga disarankan untuk mempersilahkan kalau ada tamu. Wa takririhi, mempersilahkan tadi tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang. Ayo Mbak, dimakan loh. Karena mungkin ada yang sungkanan. Padahal wis ancang-ancang. Nanti ditawani ping pindu ping telu baru saya makan. Ada toh yang begitu. Dzalika alaihi malam yatahaqqaq. Selama belum nyoto annahu iktafa binhu. Merasa misalnya sekali dua kali belum cukup, maka kita harus mengulang untuk itu. Wa kadzalika lan begitu go yafalu berbuat fi syarabi ing dalam minuman. Kalau ngasih minuman juga ditawarkan. Iklam anna hadza, mempersilahkan makan iku mustahabun sunnah. Hatta yustahabu, bahkan sampai juga disunahkan apa zalika, mempersilahkan tadi lirajuli untuk seorang suami ma'azaujatihi. Kalau Anda yang di rumah jadi suami makan bareng, jangan lupa istrinya juga dipersilahkan. Tapi biasanya yang mempersilahkan bukan suami ya, karena yang masak istri. Biasanya istrinya yang mempersilahkan. Jadi kalau Anda nanti makan bareng sama ayah, sama istri, sama keluarga, jangan lupa saling mempersilahkan. Gak meneng tok. Jadi suami mempersilahkan istrinya, istrinya mempersilahkan suaminya, kemudian orang tua mempersilahkan anaknya. Ayo lho nduk, enak ki nduk. Itulah kalau ayah biasanya ke anak-anak, iku loh makanan enak banget, masakannya mama. Enggak ada ini di dunia lain. Misalnya, itu harus dipersilahkan. Jangan lupa kalau Anda jadi istri mempersilahkan suaminya untuk makan, karena ada kalau Ustadz tuh sering kita makan sak meja, kemudian anak lauk di kayak pojok sini. Kalau di kayak kono, ya ayah nggak ngambil. Kata mama, kok nggak dimakan? Loh, kan nggak ditawari. Tadi saya pikir bukan untuk ayah. Ini kan Ustadz tuh kan tipe suami yang nggak akan makan kalau nggak ditawari. Apalagi roto ado, males ngambil. Nah, karena begitulah, karena ada orang yang tipenya kayak Ustadz ini, yang baik banget nih. Maka kalau Anda di rumah Pak jadi istri, tawari suaminya, nggak dibiarkan. Nah, begitu juga kalau Anda jadi suami ngajak istri makan di resto, ditawari juga istrinya. Minta menu apa? Pilihlah menu sukanya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 50.000 misalnya. Kan ada toh. Kalau ayah kan gitu, suka popo semilih sak karepe, pokoknya maksimal seharganya segini. Kan harus terukur. Tapi yang jelas di sini kita disunahkan, jadi nawarkan itu apa? Mempersilahkan makan itu bukan untuk tamu lah.
Tapi untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak ketika kita makan bareng, itu hendaknya begitu. Kayaknya kita nggak biasa, gitu kan? Kayaknya kita di rumah jarang loh. Atau mungkin nggak biasa seorang istri mempersilahkan suaminya, oh ini lo ini tempenya ya, ini kayaknya nggak biasa. Padahal kita itu sering mempersilahkan orang lain untuk makan, tapi justru suaminya nggak pernah dipersilahkan. Atau seorang suami mempersilahkan tamunya untuk makan, tapi istrinya malah nggak itu kan aneh banget. Karena di sini dikatakan lirajuli ma'azaujatihi. Jadi seorang suami mempersilahkan istrinya wa wirihalan min iyalihi saking keluarganya. Seorang suami mempersilahkan anak-anaknya dan seterusnya. Kan kadang ada toh anak yang sungkan. Kalau Ustaz dulu makan sama, kalau di rumah makan sama orang tua, sama bapak ibu itu, kita tidak akan ngambil apapun. Yo mangan yo apa yang diberikan. Nah, karena itu, karena ada yang tipe kayak begini, maka kemudian kita harus saling mempersilahkan. Jangan lupa itu. Alladzina yutawahhamu minhum. Yang bisa difahami minum saking mereka annahum rafa'u aydiyahum. Atau bisa juga, biasanya ada tuh lah ya, Anda sowan ke yai sepuh, kadang kemudian kita harus ditawari bolak-balik gak ngambil, kemudian Pak Yai ini sampai mengedarkan apa namanya, nampannya. Ini juga begitu. Kita kalau memang nggak mau, kita boleh rafa'u aydiyahum, menawarkan gitu. Ini gak dicukup-cukup, akhirnya dipaksa. Nah, gak ngono dikasih izin gede-gede. Kalau iya kan, kalau dibagikan itu boleh. Itu artinya karena mungkin ada yang sungkan. Apalagi kalau riyoyo zaman riyoyo, zaman saya kecil dulu, anak ada jajan itu namanya kobeling itu, toples itu jerune gede tapi mulutnya cilik banget. Sehingga kita ngambil itu sungkan karena angel banget dicukup. Iki toples pelit. Jadi angel banget diambil. Nah, karena itulah maka karena sebagian tamu kita mungkin ada yang sungkan untuk ngambil sendiri, boleh. Kemudian kita mengedarkan begitu. Tapi kalau Anda hendaknya jangan sampai kemudian tuan rumah sibuk mengedarkan itu. Makan aja lah, sehingga kan tuan rumah juga seneng karena beliau sudah mempersilahkan kita makan, sudah menyiapkan. Sehingga tidak perlu kemudian membuat mereka sibuk lagi dengan mengangkat ngubengno toples dan makanan. Walaum hajatun ila to'ami maring makanan. Itu etikane. Kita lanjutkan hadisnya. Marwaina fi Sahih Bukhari ana Abu Hurairah radhiyallahu an fi hadis tawil. Dalam hadis yang panjang al-mustamili yang mengandung ala mukjizati dhahiratin, yang ngatasin mukjizat Kanjeng Nabi. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lama istadda nalikane banget apa ju'u Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah itu pernah kelaparan. Waqo ada lan lungguh sapa Abu Hurairah ala tariqi ing atas dalan yastakriu alih membacakan maneh wong maro kang lewat di kelan Al-Qur'ana ing Qur'an. Jadi saking luwene, gak kuat luwe, beliau lungguh ning dalan. Kalane wong lewat dia maca Qur'an. Kenapa maca Qur'an? Mu'aridun, untuk berharap bi ayyudhaifahu, untuk diajak mulai, dikasih makan. Kayak gitu sahabat-sahabat. Kita kayak nggak pernah ya kelaparan kayak gini. Abu Hurairah itu pernah kelaparan neng saking gak kuat luwe, kemudian lungguh ning dalan. Kemudian tapi dia nggak ngemis. Dia lungguh ning dalan, mungkin lah kita ana wong lewat didongakne. Alhamdulillah Mbak, mugi-mugi sampean rezekine. Kenapa ndongakno? Muga-muga kita dikasih. Tapi kita nggak minta. Nah, Abu Hurairah juga gitu. Kalau ada yang orang lewat, beliau maca Quran. Tujuannya apa? Mu'arridun bi ayyudhaifahu, agar dia bisa didengar orang lewat tadi, karena dia ngaji, kemudian dia akan diajak pulang untuk diajak makan karena lapar. Summa ba'asahu, karena tahu Abu Hurairah kayak gitu, Summa ba'asahu, kemudian ngutus ing Abu Hurairah sapa Rasulullah ila ahli sufati maring ahli sufah. Karena Abu Hurairah itu jomblo.
jomblo, gak punya kerjaan. Begitu masuk Islam kemudian kayak begitu. Akhirnya karena dia tidak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya pekerjaan, yang awalnya hanya duduk di jalan oleh Nabi kemudian diambil, kemudian ditaruh di sufah. Masih ingat toh? Sufah itu kelompok orang-orang sahabat yang kurang secara ekonomi kurang bagus, kurang beruntung. Kemudian oleh Nabi itu ada 70-an toh sahabat yang gitu. Salah satu Abu Hurairah. Faja'a mongko teko sapa Urabi menglawan mereka. Fa'arau mongko bareng ajmaina. Kemudian mereka oleh Nabi dikumpulkan di tadi as-sufah. Kemudian suatu ketika oleh Nabi kemudian dikirimi minuman. Ajmaina min qadahil banin, saking gelas susu. Kemudian ahli sufah itu oleh Nabi dikirimi susu. Pada karo, kemudian nutur hadis ila. Kemudian hadisnya panjang banget ini. Sampai kemudian kala ngendikoli maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu oleh Nabi dikirimi susu, di susu itu kemudian diminum bareng dengan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan tolong saya satu gelas itu diminum berdua. Kata Nabi, bagian saya nanti gelas saya bareng dengan Abu Hurairah. Jadi diminum bareng gelasnya dengan Abu Hurairah. Bakai itu ana wa anta, nanti saya dan Anda jadi satu. Kultu matur sapa ingsun sadaqta. Ya Rasulullah nggih, siap. Faqut. Kemudian Nabi ngendika lagi, uqut lungguh sapa sira wasyrab. Kalau minum duduk. Nabi bilang silahkan duduk dan minum. Faqatu mongko kemudian duduk sapa ingsun wasaritu lan minum. Faqala isrob, minum lagi. Satu gelas tadi oleh Nabi dikatakan diberikan Abu Hurairah disuruh minum duluan. Fasarib tuh oleh Abu Hurairah kan diminum sedikit karena janjinya tadi kan berdua. Maka Abu Hurairah minum sedikit. Nabi mengatakan isrob, minum lagi. Sampai bolak-balik Nabi mengatakan minum lagi sampai hatakul tullah waladzi ba'asaka bil haqqi, dengan benarlah ajitu lahu maslakan, tidak ada yang tersisa. Nabi sampai habis sampai Abu Hurairah jatah berdua itu kemudian dihabiskan Abu Hurairah. Kala kanjeng Nabi, wallahi sampai habis tidak ada ini yang sudah diminum. Kala kemudian dawuh sapa Nabi, fa'arini, maka berikan ke saya yang gelas yang sudah habis tadi. Fa'ataituhu, mongko kemudian memberikan sapa ingsun ing Nabi al-qadaha ing gelas. Fa hamidallahi taala, kemudian kanjeng Nabi mengucap alhamdulillah, wasamah, kemudian bismillah, wasyariba, lan masih minum al-fadilata ing sisanya. Itu mujizat Nabi. Gelas yang diminum berdua yang oleh Abu Hurairah dihabiskan ternyata masih sisa juga untuk Nabi. Artinya Nabi salah satu mujizatnya bisa membuat gelas yang asalnya kelihatan kosong ternyata masih bisa diminum. Ada, tapi bukan sulapan. Sulapan kan ya enak toh. Itu salah satu mujizat Nabi. Kemarin masih ingat mujizat Nabi, makanan yang cukup untuk 8 orang ternyata bisa 80 orang. Itu luar biasa. Banyak. Tetapi konteksnya pada konteks ini adalah betapa Nabi berulang-ulang mempersilahkan minum, bukannya sekali. Jadi kalau artinya kalau Anda jadi tuan rumah, ada tamu, tidak hanya monggo lho Mbak dicicipi, tidak hanya sekali tapi berulang-ulang, itu bisa disampaikan. Jadi artinya kita disarankan untuk mempersilahkan makan dan minum itu tidak sekali tapi bisa beberapa kali. Itu kesunahannya begitu. Baik, nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarana. Rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.